يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhwatil aiza, seperti biasa sebelum kita memulai kajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah di majelis at-tadhir ini, kita mulai dengan takarrub kepada guru-guru kita, orang tua kita, khususnya pemimpin kita saat ini, sahibul asri wa zaman, berikut juga wakil-wakilnya yang kita ketahui sebagai rahbar di Iran. Kita juga meminta berkah, meminta rahmat dari semua malaikat-malaikat Allah yang dijanjikan kepada kita untuk menuntut ilmu, akan juga dibentangkan sayapnya, sayap-sayap rahmat dari malaikat Allah untuk bisa mendapatkan rahmat, ampunan, keberkahan yang ada di tempat ini. Khususnya kita doakan juga kepada Sayyid Ali Khamenei rahbar, anallahu ghafir lahum yarhamhum yu'li darajatihim fil jannah, kepada guru kita Ustaz Husain bin Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, berikut semua hajat-hajat kita, berikut juga semua kerabat kita dan orang tua kita yang insyaallah hadir juga di momen kita, di setiap kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah qablaha salawat. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ajil farjan nabihim ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqna bil huda wa alhimna taqwa. Ikhwan wa akhwatil aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita saat ini melihat apa yang terjadi di berita yang kita baca setiap hari di dunia, yang saat ini mulai masuk ke dalam portal adanya tanda-tanda kemunculan Al-Hujjah Ajalallah Farajahu Syarif, adalah momen untuk kita senantiasa bersiap diri, mawas diri, lebih bertanggung jawab atas diri sendiri dahulu, baru kemudian kerabat dan keluarga kita. Peperangan yang sudah berlanjut mulai dari kurang lebih 28 Februari bukanlah peperangan yang juga dimulai baru kurang lebih 2 bulan terakhir, akan tetapi peperangan yang terjadi dari awal umat manusia
dikhianati oleh iblis, Allah yang dikhianati oleh iblis. Begitu juga Bani Adam yang selalu digoda oleh iblis. Begitu juga Fir'aun yang mengkhianati Musa. Begitu juga Namrud yang kemudian mencela Ibrahim, Jalut melawan Dawud, seluruh pertikaian-pertikaian yang terjadi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, begitu juga Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah peperangan yang kalau kita lihat polanya sama, patternnya sama, ayatnya yang kemudian dimaktubkan di dalam Al-Quran juga sama, adalah peperangan melawan diri sendiri atau tazkiyatun nafs atau jihad fisabilillah, jihad yang lebih besar daripada jihad melawan musuh-musuh Allah adalah jihad melawan diri sendiri. Yang kalau kita lihat, kita tarik lebih dalam, seyogianya mereka tidak pernah kemudian melawan manusia secara utuh, akan tetapi melawan setan-setan yang berbentuk manusia maupun setan-setan yang kemudian menjelma menjadi hawa nafsu yang seharusnya kita perangi, dan ini sudah kemudian kita pelajari jauh-jauh daripada peperangan 2 bulan yang kita lihat di Iran, dan puncaknya mungkin kita lihat tidak lama setelah ini karena semua tanda-tandanya sudah cukup jelas. Begitu juga tantangan untuk setiap mubaligh, untuk setiap asatidz yang berbicara di majelis-majelis adalah seharusnya membicarakan bagaimana apa yang terjadi di dalam fenomena zaman kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini. Ini akan menjadi salah satu hal yang merubah banyak paradigma pelajaran madrasah Husainiyah. Begitu juga nanti akan kita bertemu dengan Muharram. Apa yang terjadi adalah merupakan pusat-pusat tumbuhnya akidah, bermekarannya cinta-cinta kepada Al-Husain, terwujudnya semua yang kemudian kita lihat sebagai kemenangan dari Al-Husain alaihim salam bersama sahabatnya, bersama keluarganya di Karbala, adalah wujud yang kita lihat sampai sekarang, adalah aplikasi, implementasi yang mutlak yang bisa kita lihat hingga zaman ini, hingga kita lihat bagaimana 79 revolusi Iran melahirkan para pemimpin-pemimpin revolusioner, pemimpin-pemimpin yang tidak sama sekali berkiblat kecuali kepada Al-Husain, kepada Karbala, dan kemenangan-kemenangan yang memang dijanjikan oleh Allah seluruhnya sudah dijanjikan di Al-Quran. Seperti yang tadi sudah kita bahas, semuanya peperangan melawan daripada hawa nafsu, melawan dirinya sendiri dulu, baru kemudian melawan setan-setan yang berwujud manusia yang kita lihat sampai saat ini. Maka janganlah heran kalau kita kemudian melihat adanya fenomena-fenomena manusia-manusia berwujud, hewan berwujud, bahkan hewan masih lebih mulia daripada manusia-manusia. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, karena banyak di luar sana yang manusia tidak bisa mengetahui siapa musuhnya. Hal ini, momen ini, saat ini, fenomena ini, kalau kita masih tidak bisa melihat bagaimana ciri-ciri seorang musuh, ciri-ciri setan, maka celakalah kita. Itulah kenapa kita duduk di majelis-majelis untuk mengetahui lebih dalam siapa diri kita, siapa musuh kita, untuk apa kemudian Allah menciptakan manusia dan lain sebagainya, untuk kita bisa memperdalamkan diri lagi, mengenal lebih dekat siapa keluarga Ahlul Bait, sehingga kita tidak bisa dan tidak mau untuk menjadi pasukan-pasukan setan, pasukan-pasukan iblis yang saat ini diperangi hanya oleh satu negara yang kita tahu sebagai negara Islamic Republic Iran. Ikhwan wa akhwatil aizza, Al-Fakir akan sedikit mencoba mengambil itrah daripada yang terjadi, atau kemudian bisa kita
cari pembahasan tentang bagaimana revolusi Iran bisa bangkit. Apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini saat itu sebelum 79, revolusi ini tentu bukan revolusi yang dilakukan selama 1 hari saja, akan tetapi revolusi yang sudah memiliki progres berdekade-dekade lamanya. Tahun 65 misalnya ketika Imam Khomeini ditanya oleh Reza Pahlavi saat itu, mana tulisan-tulisan artikel-artikelmu tentang revolusi Iran, apa yang akan direvolusi daripada negara yang sudah makmur, sudah nyaman ini? Dijawab oleh Imam Khomeini tahun 65 atau kurang lebih 14 tahun sebelum revolusi ini, bahkan 20 tahun sebelumnya, tahun 60 sampai 65, Imam Khomeini menjawab, pengikutku masih ada di timangan ibunya, masih ada di taman-taman bermain, masih didekap oleh orang tuanya. Sabarlah sampai revolusi ini terjadi, karena memang pengikut-pengikutnya revolusi nanti ini akan bangkit oleh mereka yang masih kecil yang kita lihat saat ini. Itu di kurang lebih 20-25 tahun sebelum revolusi Iran terjadi. Bagaimana kemudian Imam Khomeini tidak hanya bangkit berdasarkan dari asal kata bluff, atau kita mungkin melihatnya sebagai pemantik atau hanya sedikit menekankan diri, menjadikan diri, membanggakan diri, tidak, akan tetapi Imam Khomeini berfokus kepada wanita-wanita yang ada di tahun 1960 sampai 1965 untuk bisa menjadi pakar pendidik, untuk bisa menjadi ibu yang tidak hanya untuk anaknya tapi juga untuk suaminya, yang juga nanti untuk cucu-cucunya. Bagaimana kemudian quote and quote emansipasi wanita itu kemudian didirikan oleh Imam Khomeini adalah asas pertama daripada revolusi Iran ini. Bagaimana kemudian wanita-wanitalah yang kemudian dilihat sebagai salah satu tiang utama di dalam revolusi Iran yang kemudian kita lihat di tahun 1979 di Iran. Izinkan Al-Fakir untuk kemudian mencoba membahas siapa sosok emansipasi wanita di era modern. Atau kita mungkin kalau kemarin sudah tahu tentang siapa Kartini kalau di Indonesia, siapa Cut Nyak Din yang juga perang. Cut Nyak Din ini di dalam sejarah disebutkan beliau perang dengan parang, dengan pedang melawan VOC saat itu. Bagaimana emansipasi wanita di era modernisme yang asli, yang kemudian tumbuh, yang menjadi salah satu sosok Imam Khomeini, menjadikan figurnya untuk bisa menjadi salah satu figur teladan daripada wanita-wanita di Iran untuk bisa kemudian menjadikan kiblatnya setiap wanita di Iran saat itu. Izinkan Al-Fakir bercerita tentang siapa sosok Sayyidah Narjis atau kita ketahui sebagai Malikah Putri Yesua, atau salah satu cucu dari sahabat mulia dari Nabi Allah Isa Al-Masih, Simon. Sayyidah Narjis tumbuh dan besar di Kekaisaran Bizantium Romawi di Yunani. Kalau kita tahu sekarang antara Rusia sampai ke Eropa Timur adalah salah satu kekaisaran yang kemudian kita lihat sebagai kekaisaran atau kerajaan atau negara Rusia saat ini. Akan tetapi kalau kita lihat selama kurang lebih 1200 tahun yang lalu, karena Imam Mahdi lahirnya kapan? Imam Mahdi lahirnya 255 Hijriyah, atau kalau sekarang kita sudah 1448, kita sudah kurang lebih 200-an tahun, 1200-an tahun untuk melihat fenomena ini terjadi. Akan tetapi beliau masih menjadi salah satu sosok emansipator wanita di era modern, karena dengan rahimnya Sayyidah Narjis ini kemudian menumbuhkan, melahirkan sosok daripada Al-Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif.
Sayyidah Narjis putri daripada Raja Yesua yang kalau kita lihat adalah salah satu ramalan yang sudah diriwayatkan oleh Imam Ali Al-Hadi atau imam ayah daripada Imam Hasan Askari, kakek daripada Imam Mahdi. Imam Ali Al-Hadi menuliskan salah satu surat. Surat ini kemudian sangat bersejarah. Begitu juga beliau memberikan kurang lebih 220 dinar untuk diserahkan kepada Muhammad Al-Bishir. Ini salah satu cerita tentang Sayyidah Narjis. Kita bisa temukan di buku Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah karangan Syekh Soduk. Sampai pada Muhammad Al-Bishir tadi ini mengikuti apa yang diharuskan oleh Imam Ali Al-Hadi. Wahai sahabatku, bebaskanlah salah satu budak wanita ini dan kirimkanlah surat kepada dia dan bebaskan dengan uang 220 dinar. Berangkat ini Muhammad Al-Bishri tadi sampai ke daerah Yunani dan beliau bertemu dengan salah satu pasukan daripada Abbasiyah atau Jenderal Abbasiyah yang kita kenal sebagai Umar bin Yazid. Namanya Umar bin Yazid. Dia hanya memiliki 2 budak dan salah satu dari 2 dari budak tadi ini, dua budaknya tadi ini dijaga kehormatannya, dijaga kesuciannya, bahkan tidak bisa dikenal oleh siapapun karena memang sosoknya tinggi, sosoknya besar, sosok wanita yang memang tidak tersentuh karena beliau, atau kita bisa lihat sebagai saat ini dinamakan sebagai Sayyidah Narjis, tidak ingin kecuali dibeli atau dipinang daripada salah satu pembeli budak yang memang diyakini sebagai hanya dia yang boleh membeli saya. Datanglah Muhammad Al-Bishir tadi kepada Umar bin Yazid, bertemulah satu sosok mereka tadi ini, terjadi tawar-menawar harga sampai 400 dinar, 300 dinar, dan begitulah sampai akhirnya Sayyidah Narjis, aku tidak akan mau dibeli oleh siapapun oleh orang lain kecuali daripada suruhan dari orang ini, karena dimaktub bahwa dialah yang nantinya adalah untuk Abu Muhammad Al-Askari atau Imam Hasan Askari. Jadi salah satu warisan, salah satu tulisan yang kemudian dituliskan oleh Imam Ali Al-Hadi, ayah daripada Imam Hasan Askari, menuliskan untuk jangan sampai budak tadi ini dibeli oleh orang lain kecuali olehku, dan nanti dia akan kunikahkan kepada salah satu anakku yang namanya Abu Muhammad Hasan Al-Askari. Jadi dinamakan memang sudah dari kecilnya dia sudah, belum ada Imam Mahdi sudah dipanggil Abu Muhammad. Karena memang titah kewalian, titah keimamahan berbeda seperti kita pada umumnya. Kita mungkin baru cari nama anak itu baru mungkin usia 7 bulan, 8 bulan, baru mungkin setelah lahir, idza wulid samaina. Kalau orang sudah punya anak baru dikasih nama, tidak. Mereka sudah diberikan nama bahkan di zaman yang kita sendiri semuanya belum lahir. Nanti Hasan akan memiliki anak yang namanya Muhammad, yang memang sudah dinantikan oleh banyak. Sampai kemudian akhirnya Muhammad Al-Bishir bertemu dengan Sayyidah Narjis, dan Sayyidah Narjis kemudian dibebaskan. Beliau begitu senangnya, begitu gembiranya menceritakan kepada Muhammad Al-Bishir tadi ini bagaimana kehidupan daripada seorang Sayyidah Narjis atau Ummu Sahibuz Zaman, ibu daripada Al-Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Beliau menceritakan di sekitar umur yang 13 tahun, Sayyidah Narjis ini sudah dijodohkan atau sudah dinikahkan nanti kepada beberapa pangeran yang akan menikah dengannya di era kerajaan zaman Melkit saat itu. Atau kalau kita tahunya memang tidak ada satu calon yang baik daripada untuk Sayyidah Narjis, karena Melkit ini kalau kita lihat sebagai kekaisaran yang persis Zionis saat ini, yang suka genocide, yang suka membunuh massal. Dan Sayyidah Narjis tidak ingin itu terjadi, ayahnya, kakeknya juga tidak ingin itu terjadi, akan tetapi tradisi yang membuat mereka
akhirnya satu kerajaan dinikahkan dengan kerajaan lain, tapi kuasa Allah terjadi gempa bumi yang dahsyat sampai kekaisaran, sampai kaisar, sampai raja tadi ini semuanya habis, semuanya rata dengan tanah, sehingga Sayyidah Narjis tadi ini diselamatkan oleh Allah, kemudian dimimpikan oleh Sayyidah Zahra alaihissalam. Disiapkanlah memang Sayyidah Narjis ini oleh Allah untuk menikah dengan Imam Mahdi. Karena apa? Karena Imam Mahdi untuk menikah dengan Imam Hasan Askari. Karena apa? Karena Imam Mahdi bukan hanya keturunan daripada Nabi Allah, tapi keturunan daripada Ishak, keturunan Ismail, keturunan Ishak. Begitu juga mereka yang masih bingung siapa yang seharusnya menjadi pemimpin akhir zaman nanti, harus memiliki darah daripada Sam, Ham, dan Yafet, atau cucu anak daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Titahnya nanti Imam Mahdi akan membicarakan tentang aku adalah putra Nuh, aku adalah putra Ishak, aku adalah putra Ismail. Yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun bahwa anak Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail turunannya nanti akan menjadi salah satu pewaris daripada bumi ini, dan hanya satu nanti yang mewarisi akhir zaman, yaitu Sahibul Asri wal Zaman. Kembali kepada cerita Sayyidah Narjis, beliau dimimpikan oleh Sayyidah Fatimah yang datang dengan Sayyidah Maryam dan 1000 bidadari surga. Beliau menyatakan bahwa engkau akan menikah dengan putraku, akan tetapi agamamu yang saat ini adalah agama yang harus diluruskan kembali, dan bukti nyatanya adalah aku bawa kepadaku Sayyidah Maryam atau Bunda Maria untuk bisa memberitahu mana ajaran yang baik. Persis seperti kalau kita tahu nanti di akhir zaman Imam Mahdi akan menjadi imam daripada Nabi Isa alaihissalam, karena matangnya ibadah, matangnya agama itu nanti setelah Imam Mahdi menikah daripada Imam Mahdi sudah mendapatkan titah daripada pernikahan antara Ishak dan Ismail, atau cucu dari Bani Israel, cucu daripada Bani Arab. Kalau kita ketahui semuanya bermuara kepada Imam Sahibul Asri wal Zaman. Ketika tulisan tadi itu kemudian disampaikan oleh Muhammad Bishr kepada Sayyidah Narjis, Sayyidah Narjis kemudian melihat tulisannya persis seperti apa yang dimimpikan oleh beliau di saat masih belia, bahwa nanti engkau akan dinikahkan oleh putraku, kata Sayyidah Fatimah, bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Jadi ramalan yang memang dimimpikan oleh Sayyidah Narjis membuat nyata, dan singkat cerita akhirnya Muhammad Bishr membawa Sayyidah Narjis ke Baghdad untuk kemudian diperkenalkan kepada Imam Ali Al-Hadi, dan begitu juga saudari daripada Imam Ali Al-Hadi yang kita ketahui sebagai Sayyidah Ummu Hakimah. Jadi kalau kita ke Samara, itu ada 2 pusara dari wanita suci yang bernama Sayyidah Narjis, ibu daripada Imam Mahdi, dan juga Sayyidah Ummu Hakimah. Ummu Hakimah ini adalah saudari daripada Imam Ali Al-Hadi, atau nenek samping, atau tante, bibi daripada Imam Hasan Al-Askari. Disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi, wahai saudariku, dialah nanti yang akan menjadi calon istri, dan hanya dia, karena dia memiliki darah daripada Ishak, memiliki darah daripada sahabat Nabiullah Isa Al-Masih bernama Simon, memiliki titah yang wajar, memiliki mimpi, memiliki semua yang nubuatkan kepada salah satu orang untuk melahirkan satu sosok putraku nanti yang kita panggil sebagai Muhammad Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sampai kemudian akhirnya beliau dinikahkan kepada Imam Hasan Al-Askari, dan Imam Hasan Al-Askari kemudian melihat apa yang seharusnya dilakukan untuk menjadi istri daripada seorang imam, mengajarkan, dan kemudian sampai pada hari 15 Sya'ban, kita
agak persingkat ceritanya, sampai ke 15 Sya'ban 255 Hijriah, Imam Hasan Askari kemudian memanggil tantenya, bibinya, Sayyidah Ummu Hakimah untuk membacakan, begitu juga Sayyidah Narjis, kepada perut daripada Sayyidah Narjis yang kemudian di dalam rahimnya ada putra yang nanti akan diwariskan bumi dan seisinya. Di awal di kitab yang Al-Fakir baca, tidak ada satupun tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Sayyidah Narjis ini hamil. Karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada juga oleh Imam Hasan Askari bahwa memang saat itu tidak seperti sekarang. Ikhwan akhwat, kita melihat ibadah yang kita lakukan ini adalah nikmat yang luar biasa. Saat itu mereka dikejar-kejar, kita ngobrol tentang Al-Husain, kita duduk, tidak hanya membuat satu majelis, kita nangis, azza, tidak pernah diperbolehkan oleh Bani Abbasiyah. Saat itu juga dikecam, saat itu juga dibunuh massal oleh pemimpin-pemimpin Abbasiyah, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil di dalam sejarah. Begitu bengis yang kalau kita lihat, bahkan Umayyah terang-terangan, tapi Abbasiyah berciri lebih munafik dan berciri lebih bengis daripada membenci Bani Hashim daripada Bani Umayyah. Jadi pergerakan begitu luar biasa secara diam-diam, bahkan bibinya Imam Hasan Askari, Sayyidah Hakimah, tidak tahu kalau ponakannya ini sedang ingin memiliki anak di 15 Sya'ban. Duduklah wahai bibiku, wahai tanteku, untuk kemudian mendapatkan kabar yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan turun pada malam ini, di malam 15 Sya'ban 255 Hijriah, tentang adanya kelahiran Imam ke-12. Dan beliau kemudian membaca salah satu amalan yang mungkin bisa dicatat oleh tidak hanya para wanita, tidak hanya akhwat, tapi kita juga mungkin memiliki saudara, anak, atau yang sedang hamil atau yang belum hamil, untuk setiap hari, setiap pagi membacakan surat As-Sajdah dan surat Yasin. Ini keistimewaan daripada amalan yang dilakukan oleh Sayyidah Narjis dan Sayyidah Hakimah, yang kemudian ditarik oleh Imam Khomeini menjadi amalan-amalan yang disebutkan, dianjurkan oleh setiap wanita untuk bisa menghadirkan, melahirkan anak-anak daripada sosok-sosok revolusioner di 1979 yang tadi kita sudah bahas di tahun 60. Imam Khomeini meriwayatkan, meneladani daripada dua sosok, Ummu Hakimah dan juga Sayyidah Narjis tadi. Hingga akhirnya fajar menyingsing 15 Sya'ban, lahirlah Imam Muhammad Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Di saat lahir, beliau langsung duduk berlutut, setelah bersin kemudian menunjukkan jarinya ke atas, bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyun abi. Dan imam-imam setelahnya adalah kakek-kakekku dan aku adalah penerus daripada imamnya. Ini kelahirannya, sosoknya Imam Mahdi yang harusnya kita mungkin nanti akan kita bahas lagi di 15 Sya'ban atau di nisfu Sya'ban, dan harus kita pelajari ini karena memang ini sudah merupakan portal akhir zaman. Adanya Imam Mahdi dari 255 Masehi sampai sekarang adalah sudah masuk ke akhir zaman, sudah masuk ke era modern, berikut emansipasi wanita, emansipator yang kita seharusnya ikuti, yaitu Sayyidah Narjis dan Ummu Hakimah tadi. Kemudian dibawalah Imam Mahdi ke pelukan Imam Hasan Askari, dikecup bibir daripada Imam Mahdi oleh Imam Hasan ayahnya. Setelahnya kemudian Imam Mahdi mengucapkan ayat surat Al-Qasas, bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi ini muncul pertama kali oleh kalimatnya Imam Mahdi membaca surat Al-Qasas,
Begitu juga nanti kemunculannya beliau akan ditandai untuk menyelaraskan daripada ayat ini, surat Al-Qasas ini, untuk menyempurnakan daripada semua nikmat, menyempurnakan daripada semua agama yang pernah turun dari era Adam alaihissalam sampai ke kakeknya Nabi Allah Muhammad, disempurnakan semua nikmatnya, agamanya diajarkan kembali tentang bagaimana bumi ini akhirnya diwariskan kepada orang yang soleh atau kepada beliau dan mengajarkan nikmat-nikmat yang baik. Dibawalah kemudian Imam Mahdi yang masih bayi kembali untuk disusui oleh ibunya, dan setelah disusui oleh ibunya datanglah burung-burung putih yang besar di atas rumah Al-Mahdi yang dinamakan oleh Sayyidah Hakimah ketika Sayyidah Narjis bertanya itu siapa, merekalah Roh Kudus, merekalah adalah Ruhul Kudus, atau yang kita membaca di dalam surat Al-Fajr adalah Ruhul Mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah, Ruhul Kudus berkumpul di atas rumahnya Imam Mahdi. Dibawalah Imam Mahdi setelah disusui ke langit untuk kemudian dijadikan sebagai imam, diajarkan menjadi imam selama 40 hari. Jadi Imam Mahdi ini dibawa ke langit 40 hari turun, dibawa ke langit lagi 40 hari turun. Jadi sudah ada yang namanya kegaiban yang memang dibuat untuk dijadikan percepatan menjadikan Imam Mahdi menjadi imam. Dan menurut riwayat di Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah, Sayyidah Hakimah berkata bahwa 40 hari itu berlangsung ketika dia masih dibawa 1 hari, masih belia di umur yang bayi. Setelah 40 hari turun, wujudnya Imam Mahdi sudah bukan seperti bayi yang 40 hari, tapi anak yang usia 2 tahun. Jadi Imam Mahdi melakukan percepatan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia siapapun. Begitu juga tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan yang dimiliki oleh Sayyidah Narjis, karena persis Sayyidah Narjis berkata ini adalah misi yang sama seperti Asiyah, ibu daripada Musa alaihissalam, yang tidak terlihat hamil atau tidak. Karena pemimpin Bani Abbasiyah yang kalau kita lihat saat itu Al-Mu'tasim Al-Mutawakkil, kelakuannya, hal yang dilakukan persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka mengoperasi massal ibu-ibu hamil untuk melihat apakah ini anak laki atau tidak. Mereka tidak melihat nanti anaknya lahir laki atau perempuan, enggak. Dari ibu hamil sudah dibunuh. Yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, Mutawakkil dan Mu'tasim persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka Imam Mahdi diselamatkan persis seperti yang kita membaca kisahnya Nabi Allah Musa, bahwa ibunya sedang hamil Nabi Allah Musa tapi tidak terlihat. Karena syadidnya saat itu peperangan yang luar biasa, hal yang fitnah yang luar biasa yang dijadikan oleh Bani Abbasiyah untuk menghabiskan, membumi hanguskan yang namanya keturunan Hashim atau Bani Hashim, keturunan daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Hingga kemudian kalau kita lihat ikhwan akhwat, umur beliau yang seharusnya masih 5 tahun, Imam Mahdi ini, tapi sosoknya kurang lebih seperti sudah menjadi pria dewasa atau yang sudah kemudian berusia, dalam riwayat kurang lebih 4-10 kali lipat daripada usia yang seharusnya. Jadi kalau dari 5 tahun diriwayatkan bahwa Imam Mahdi itu sudah menjadi imam di umur yang 5 tahun, karena Imam Hasan Askari syahid di usia anaknya yang masih belia, tapi anaknya sudah tidak seperti terlihat umur yang 5 tahun. Percepatan tadi ini begitu luar biasa Allah berikan untuk menjadi satu-satunya manusia yang diwariskan bumi, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, hanya dimaktubkan kepada ayat ini, dan ayat ini yang nantinya diperangi, yang nantinya menjadi salah satu figur manusia subjek yang kita lihat saat ini, yaitu Sahibul Asri wa Zaman. Cerita yang kita bahas barusan mengenai apa yang kemudian
dilakukan oleh Sayyidah Narjis dan Sayyidah Ummu Hakimah menjadi bibit, menjadi salah satu teladan yang dianjurkan oleh Imam Khomeini untuk kemudian berbicara, untuk kemudian menjadi emansipasi wanita yang layak, yang bagus, yang seharusnya dilakukan oleh setiap wanita di zaman ini untuk menjadikan anak-anaknya, keturunannya, begitu juga suaminya menjadi revolusioner, sosok-sosok revolusioner yang terjadi di pre-1979 sampai setelah 1979 sampai sekarang. Narasi yang kemudian sudah dibawa oleh pencetus revolusioner tadi ini berbekas sampai memiliki banyak sekali bekas yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sekarang bagaimana Rahbar Ayatullah Ali Khamenei berbicara tentang perempuan, berbicara tentang bagaimana kelayakan perempuan menjadi pejabat-pejabat yang jauh lebih banyak dibanding orang lelaki. Bagaimana perempuan ini lulusnya di kedokteran lebih banyak menjadi dokter dibanding kurang lebih 10 sampai 50 tahun ke belakang sebelum era 79. Jadi emansipasi yang dilakukan oleh Imam Khomeini dibangkitkan karena narasi-narasi yang kemudian begitu juga Imam Khomeini di dalam banyak sekali khutbah-khutbahnya menyebutkan surat Ali Imran. Kalau kita membahas di surat Ali Imran ayat 36, bagaimana Imam Khomeini terus membahas ayat ini dan kemudian membawa asbabun nuzulnya, membawa tafsirnya tentang bagaimana sebenarnya walaisa dzakarukal untha. Nah, ini kalau kita lihat bukan sebuah hal yang kita anggap sebagai merendahkan nilai perempuan. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ayat yang dinukilkan untuk Sayyidah Maryam yang tadi sudah kita membahas, cucu daripada Sayyidah Maryam ini kita lihat sebagai salah satu sosok menjadi ibu daripada Imam Mahdi, atau pernikahan daripada keturunan Ishak dan keturunan Ismail adalah menjadi sosok yang utama bahwa Maryam di saat eranya, di zamannya Sayyidah Maryam, wanita yang paling baik, sosok yang paling baik adalah wanita, dan wanita itu kita kenal sebagai Sayyidah Maryam. U'idzuha minasyaitonir rajim, u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemaksuman yang saat itu dinukil di kitab Injil yang kemudian diabadikan di Al-Qur'an tidak hanya untuk ibunya akan tetapi untuk anaknya juga. Dijaga daripada godaan setan, dan kemudian kemudian mereka mulai memahami adanya prinsip kemaksuman. Ismah yang terjadi itu adalah ada di ayat ini untuk Sayyidah Maryam. Jadi walaisa dzakaru kal untha, yang kemudian pembahasan ini dibahas oleh Imam Khomeini di dalam banyak sekali pertemuan-pertemuan tentang wanita, tentang bagaimana cara seharusnya seorang wanita melakukan titahnya, menjaga anak, menjaga suaminya, dan menjaga keturunannya, adalah sosok yang kemudian dipelajari, adalah kemudian menghadirkan bibit-bibit revolusioner yang kita lihat yang ada di Iran berdasarkan daripada wanitanya dulu, berdasarkan daripada ibunya dulu, istrinya dulu, dan ini adalah salah satu hal yang kita lihat sebagai emansipasi wanita di era modern. Kalau kita melihat bagaimana akhirnya wujud daripada emansipasi wanita yang kita tadi sudah membahas, walaisa dzakaru kal untha, wanita secara psikologis, secara fisik jauh lebih sempurna dibandingkan laki-laki. Walaisa dzakaru kal untha, mereka bisa ada yang namanya riset pembersihan diri dengan siklus bulanan. Mereka dibekali dengan adanya rahim yang kemudian bisa
mengandung sampai 9 bulan. Kenapa Rasulullah menyebutkan ibu untuk dihormati sampai 3 kali? Tahapannya begitu luar biasa karena memang apa yang dibekali oleh Allah kepada wujud seorang perempuan ini tidak seperti zakar atau tidak seperti manusia laki pada umumnya. Mereka jauh lebih kuat, mereka bisa lebih membina hubungan dengan baik. Begitulah asas daripada yang terjadi yang kita lihat daripada revolusi 1979, karena muaranya asalnya daripada wanita-wanita yang tidak baik dibereskan bukan dari pejabatnya, bukan daripada politiknya, bukan dari pemerintahannya, tapi dimuarakan daripada perempuannya. Apa yang kemudian menjadi titik atau kesimpulan daripada intisari untuk mewujudkan mar'ah salihah? Bagaimana perempuan yang kemudian dijadikan sebagai simbol yang lebih baik, walaisa dzakaru kal untha, untuk menjadi sosok revolusioner, yaitu tidak lain daripada kita doa al-faraj, kita doa taufiqatah. Di akhir itu ada salah satu misi yang Imam Mahdi sendiri yang nanti akan melaksanakannya, yaitu wa 'alan nisa'i bil haya'i wal iffah. Ini sekaligus penutup bagaimana misi daripada sahibul asri wa zaman adalah sebenarnya untuk membangkitkan haya. Haya tidak hanya apa yang mereka harus tutupi, mereka wajib tutupi, kita wajib tutupi, tapi haya tidak hanya untuk nisa. Haya ini, wujud dari haya adalah perempuan, tapi haya untuk agama kita, haya kita untuk berbuat baik, haya kita untuk tidak berbuat baik, itu adalah salah satu sifat yang harus kita terapkan. Bahkan di dalam riwayat Imam Ja'far alaihissalam tentang salah satu titah akhir zaman nanti, menurut Imam Ja'far alaihissalam di dalam riwayatnya sampai kepada ayah-ayahnya, Imam Ja'far alaihissalam dalam majelisnya menyatakan bahwa ada satu golongan nanti di akhir zaman, di akhirat sudah kita lewati yang namanya kiamat dan lain sebagainya. Mereka memiliki 2 sayap dan langsung terbang dari mahsyar ke surga. Persis seperti Ja'far at-Tayyar yang memiliki sosok 2 sayap. Tapi Imam Ja'far alaihissalam menyebutkan sayap itu ada 2 yang bernama haya dan qanaah. Sayap yang sebenarnya haya dimiliki oleh perempuan, dan ini adalah misi daripada Imam Mahdi. Untuk kita bisa haya, untuk orang laki bisa haya, harus bisa mengenal perempuan lebih dalam, dan haya tadi itu hanya ditemukan di dalam figur keperempuanan. Haya tadi ini tidak hanya untuk apa yang harus ditutupi, harus dijadikan sebagai aib, sebagai aurat, akan tetapi haya tadi harus kita lihat secara lebih besar konteksnya di dalam agama. Ketika kita melakukan sesuatu kita haya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik ada yang melihat kita, ketika kita melakukan satu hal yang bahkan pikiran kita memikirkan satu hal yang tidak baik, ada satu zat, ada Allah yang mendengarkan pikiran kita. Maka haya ini kalau dijaga betul, kata Imam Ja'far as-Shadiq, merupakan satu sayap yang kita tidak perlu melewati proses apapun di akhirat nanti untuk bisa langsung ke surga. Dan satu sayap lagi yang namanya qanaah. Dan qanaah ini kalau kita lihat sebagai salah satu wujud yang harus dimiliki oleh setiap manusia pada era modern, karena kita ditemukan setiap hari tentang ketidakpuasan, masih belum puas, masih belum cukup, masih belum ini, masih belum hal yang kita mungkin anggap sebagai sempurna. Maka definisi qanaah harus kita lihat juga salah satunya mencapai qanaah dengan rasa haya, dengan rasa yang malu, maka kita berqanaah. Jadi perempuan ini sebenarnya sudah punya satu sayap, wa 'alan nisa bil haya'i wal iffah. Sudah ada satu sayap untuk kemudian bisa terbang ke surga. Kan tapi kita mungkin yang laki masih harus belajar tentang haya,
belajar tentang bagaimana cara kita bisa lebih malu dan lebih berqanaah untuk bisa mendapatkan kedua sayap tadi ini. Insyaallah kita merupakan golongan-golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berada di dalam golongan haya, mereka yang kemudian juga disebutkan oleh Imam Mahdi menjadi golongan yang dijaga kesuciannya, wa 'alan nisa bil haya wal iffah. Kita juga sebagai qawwamuna 'alan nisa, salah satu hadis, salah satu ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang kemudian kalau kita lihat mungkin di Wahabi melihatnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa diterjemahkan menjadi memperistri banyak dan kemudian hal-hal yang tidak patut lainnya, maka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa harus kita baca sampai habis. Bima faddalallah, akan siapa yang dipilih oleh Allah, dengan siapa yang dia berinfak. Kembali kita harus membaca rijal qawwamuna 'alan nisa dengan ayat walaysa dzakaru kal untha. Bagaimana cara kita bisa memahami siapa literasi yang justru bisa kita jadikan sebagai kiblat, bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa umat ini diharuskan dimiliki oleh mereka yang memiliki perempuan-perempuan dengan haya yang baik, dengan iffah yang dijaga. Insyaallah kita semuanya mendapatkan rasa haya, memiliki rasa haya, punya qanaah, punya perempuan-perempuan kita dibekali dengan iffah agar berada di jalur di belakang barisan daripada sahibul asri wa zaman insyaallah. Hadza minna wa sata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.